Hello, Rizky Aditama here. Enjoy the video. Selamat malam. Thank you for having me, for GFF. Nah, sekarang kita bakalan bahas sebenarnya gimana sih strategi cerdas untuk profit. Jadi semua orang itu pengen profit, tapi terkadang itu strateginya kurang cerdas. Nah, biasanya kayak gitu. Kita bakalan bahas di sini. Pertama, itu kita bakalan bahas di chapter 1 itu yang dinamakan money management dan risk reward. Risk reward sama money management di sini itu sebenarnya adalah kunci, Pak. Kunci dari trading, bukan technical analysis, tapi risk and reward dan money management. Saya tunjukkan kenapa. Ada salah satu video saya yang eksperimen. Oke, saya bereksperimen tanpa menggunakan technical analysis. Saya nggak pakai technical analysis sama sekali, hanya menggunakan koin. Koin di sini saya kasih buy, saya kasih sell bolak-balik gitu aja. Kemudian saya lempar. Kan katanya orang seperti melempar koin. Nah, saya coba itu benar apa enggak. Nah, saya coba lempar, hasilnya masih tetap untung. Ini kalian bisa lihat di 6.800-an. Nah, kenapa kok bisa untung? Karena kalau dilihat loss sama minusnya itu stabil. Nah, ini yang dinamakan risk and reward yang bagus. Lossnya stabil 14.000. Ini akun real. Jadi pakai akun IDR kalau ini 14.000. Untungnya 28.000, 2 kali stop lossnya. Nah, itu yang dinamakan risk and reward 1:2 dan money managementnya saya stabil. Hasilnya masih untung sedikit karena nggak pakai technical analysis. Bayangin kalau kita pakai technical analysis dengan money management dan risk management yang bagus. Itu pastinya lebih bagus lagi daripada kita hanya gambling seperti ini. Nah, saya tunjukkan lagi kenapa win rate juga kurang begitu bagus. Dan money management, risk and reward itu masih tetap nomor 1 buat saya. Saya contohkan. Nah, ini biasanya ketika saya bikin video itu saya tulis ini untuk backtesting sebenarnya. Ketika saya win nanti keluar untungnya $20 atau 2% dari modalnya. Kalau loss minus $10. Jadi winnya 2 kali lipat. Ketika kita loss terus, kemudian winning terus, coba. Kemudian loss terus, kemudian win. Kita coba aja. Pertanyaan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa win percentage adalah 34%. 34% untungnya. Dari 50 kali trading, 33 kali kita gagal. Oke. Oh no. 33 kali kita gagal, untungnya hanya 17 kali. Bayangin, untung hanya 17 kali, gagalnya itu banyak banget. Tetapi hasilnya masih untung 1%, $10 di akhir karena risk and reward tadi. Maka dari itu saya berani melakukan eksperimen bahwa risk and reward ini penting loh. Money management ini penting. Kalau dilihat memang benar hasilnya adalah bagus. Nah, jadi kalau ada yang masih margin call atau masih loss di trading, mungkin pakai cara risk and reward sama money management yang bagus. Karena biasanya orang margin call itu hanya ada 2. Kebanyakan lotnya sama kebanyakan trading. Misalnya 2 ini. Yang bikin orang gagal itu hanya 2 ini. Kebesaran lot dan kebanyakan trading. Kalau lotnya diatur, itu pasti bisa menjadi disiplin dan bagus. Kemudian tinggal tadi jangan over trading juga. Nah, itu untuk money management dan risk management. Jadi biasanya orang masuk ke trading itu belajar candlestick dulu. Nah, langsung candlestick ini up, ini down, ini up, ini down pakai indikator dan lain-lain itu langsung ke sana. Padahal yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu risk and reward dan money managementnya. Itu yang paling penting banget. Karena ingat, oh iya, Pak Tama aja nggak pakai technical analysis, dia masih untung eksperimennya. Kalian bisa cek aja di video ini, trading dengan lempar koin. Asik kok.
bisa dilihat di sana. Chapter yang kedua yaitu technical analysis. Nah, jadi kalau mau belajar pertama money management sama risk and reward dulu. Kalau itu sudah stabil, sudah bagus, lanjut ke technical analysis. Karena tadi kan kita trading nggak pakai technical analysis, hanya lempar-lempar koin aja. Mulai tuh ditambahin namanya technical analysis. Saya udah belajar lumayan dari banyak mentor Indonesia pun walaupun luar negeri. Dari sana saya nyimpulin bahwa technical analysis di sini sebenarnya hanya ada dua. Konsepnya itu hanya ada dua. Apapun namanya, kalau kalian lihat itu apapun namanya hanya ada dua. Pertama pencarian tren, yang kedua pencarian key level. Wes itu aja dua. Kalau kalian paham dua ini, selesai technical analysis. Entah itu smart money concept, entah itu Fibo Musang, itu sebenarnya hanya dua technical analysis basic, di mana sebenarnya kita cari trennya seperti apa, area pentingnya itu di mana. Wes dua ini. Saya contohkan tren. Kalau dilihat trennya ini tren turun, selesai. Oke, kita tahu trennya. Harga pentingnya adalah di harga-harga yang banyak tersentuh atau biasa kita bilang support resisten atau supply dan demand atau apalagi namanya order block atau apalagi Pak, banyak namanya itu. Itu sebenarnya hanya menentukan namanya key level, harga penting. Jadi pelajari dua ini, cara menentukan tren, entah itu dengan market structure kalau kita bilang. Saya contohkan di emas saja. Nah, saya contohkan di emas untuk menentukan tren sebenarnya agak lumayan simple. Turun, naik, lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti harusnya turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Berarti dari bearish menuju ke bullish. Jadi emas kemungkinan akan ada kenaikan. Dari situ kita tahu, oke, trennya sudah mulai berubah dari turun menjadi naik. Beres. Tren udah jadi. Kemudian silahkan cari namanya key level atau area penting. Area penting di sini bisa saja support dan resisten, bisa saja area imbalance, area supply dan demand, apa aja lah yang kalian pelajari. Itu sebenarnya hanya menentukan namanya area penting. Area di mana orang-orang banyak membeli, area di mana orang-orang banyak menjual. Sebenarnya di sana. Yang saya lihat di emas dari 5 tahun ke belakang, kalau dilihat harga emas itu area pentingnya atau area key level itu di harga-harga bulat yang saya lihat. Karena orang itu membeli sebuah barang itu suka ketika harganya itu bulat. Contoh kalau kita mau beli sayur, harganya 1000 sama harganya 1255, ribet. Saya beli waktu di harga 1000 aja. Jadi orang lebih kena atau lebih ingat di harga-harga bulat. Maka dari itu kalau dilihat harga-harga emas itu di harga-harga bulat-bulat. Kayak di harga 1950 ketika kita emas itu nyentuh di 1900 13 Oktober live trade kita langsung bilang harga emas akan ke 1950. Nyentuh 1950. Karena apa? Harga bulatnya di 1950. Dan juga kalau dilihat harga di sini juga lumayan sering banget ke kental. Jadi kita berpikiran bukan bukan ngelihat candlestick, tapi kita berpikiran bahwa ketika harga nyentuh kemudian turun drastis banget. Harga di sini orang-orang pasti ingat. Contoh ada suatu brand susu yang dulu itu harga itu dari harga berapa langsung naik drastis. Nah orang-orang yang dibicarakan pasti ini kemarin harga 1000 loh, sekarang udah 10.000. Nah, yang diingatkan itu 1000 ke 10.000. Jadi yang diingat pasti harga yang atas ini sama harga yang paling bawah. Itu namanya area key level. Nah setelah kita tahu harga key levelnya, kita tinggal buletin. Karena ingat psikologi manusia itu suka harga-harga yang bulat. Dimana ya 1950. Itulah kenapa kemarin kita prediksi ke sana untuk key levelnya. Nah untuk selanjutnya kemungkinan akan ke
2000 karena setelah 1950 ya kemungkinan akan ke 2000. Trennya masih naik. Sesimpel itu sebenarnya. Kemudian saya tunjukkan lagi sekali lagi ada di GBP NZD. Pertama tren up down up down up down up. Oke, tren naik. Beres, selesai. Oke, setelah kita tahu tren itu naik, berarti kita tinggal cari area pentingnya, area key levelnya. Area key level bisa kita cari dengan trend line juga bisa. Jadi nyentuh, mantep nih. Kemudian kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas, menyentuh area entry. Kalau saya area entry saya biasanya di 61,8. Jadi 61,8 di sini area entry saya biasanya. Masuk ke area Fibonacci, kemudian masuk ke area ini tadi, support dan resistennya. Ingat, nyentuh reject banget. Jadi ini harga yang diingat sama investor, hedge fund dan lain-lainnya. Nah setelah itu ada tambahan konfirmasi double bottom, maka dari itu kita kemarin ada entry dan terkena TP di sana. Nah itu alasannya. Jadi semakin banyak alasan kita, jadi harga key level tadi kita kumpulin dulu tuh. Oke, harga trend line, Fibonacci, key level, support dan resisten itu di sini semua nih. Kemungkinan memang ini nih yang orang-orang bakalan beli nih sekarang nih. Kita ada buy posisi di sana. Misalkan ada teknik yang baru pun itu bakalan kembali ke basicnya. Di mana basicnya itu pasti dia akan melihat tren. Itu pasti. Namanya pasti macam-macam. Ada boss, coach, mungkin itu sebenarnya juga sama aja. Hasilnya juga sama aja. Sebenarnya juga ya yang kayak kita gambarin tadi. Lower high, lower low, lower high, lower low, higher low untuk lanjut ke higher high-nya. Tapi dinamain. Di sini ada bots, di sini ada coach, salah kayak gitu. Intinya yang tadi, intinya hanya ada dua. Di mana trennya sekarang sedang naik atau turun, di mana area pentingnya. Udah itu aja. Dua ini dapat entry. Nah, menarik. Dari sana saya bahas. Jadi dari beratus-ratus video, mungkin beribu-ribu video, sebenarnya kalau disederhanakan itu hanya ada dua. Nah, yang terakhir ada namanya psikologi trading. Ini yang membuat orang itu kebanyakan gagal di tradingnya. Karena mereka udah punya plan di atas sini, udah punya plan untuk money manajemennya, risk and rewardnya sudah punya plan, tetapi psikologinya berkata lain. Biasanya kayak gitu, psikologinya berkata lain. Nah, ini ada beberapa key point. Kalau saya bilang ada beberapa key point yang harus dicamkan untuk di trading. Kalau menurut saya sih, yang pertama disiplin. Tidak ada, saya dulu orangnya kurang disiplin. Jadi risk and reward, money management itu amburadul. Kadang-kadang untungnya itu $10, jadi lossnya $100. Misalnya kayak gitu. Kalau itu nggak stabil jadinya. Walaupun risk and rewardnya bagus, itu harus disiplin. $10, untungnya ya $20, dua kali stop lossnya. Karena dalam jangka panjangnya itu bakalan bagus. Bukan jangka pendek, tapi jangka panjangnya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya stay calm. Terkadang ketika kita itu trading, itu emosi memang menggebu-gebu, kurang. Itu mulai stay calm. Jauhin layar dulu. Stay calm, santai aja. Atau contoh market itu udah naik turun, oh buy posisi tapi telat. Nah, mau buy-nya di sini telat. Buy-nya harusnya di bawah sini. Karena ada area support dan lain-lain. Seharusnya di sini. Telat. Orang-orang fear of missing out tuh, beli semuanya di sini. Habis gitu memang naik sedikit kemudian kena stop loss, kemudian lanjut lagi. Market nggak itu. Biasanya kan kayak gitu kalau trader masih baru. Padahal juga enggak. Stay calm aja, santai aja. Market itu tidak bergerak terus
kayak naik terus enggak, pasti ada koreksi. Pasti ada. Jadi santai aja, relax. Kemudian yang ketiga ada namanya jangan mendewakan technical analysis. Nah, ini yang banyak orang kurang apa ya? Kalau saya bilang terlalu mendewakan technical analysis. Mereka cari-cari teknik yang bagus buat mereka. Itu saya dulu juga seperti itu. Saya cari teknik yang bagus buat saya. Jadi contoh ada teknik di sini bagus. Nah, setelah teknik ini bagus, ternyata saya coba, oh iya memang bagus. Kemudian gagal 2 kali, 3 kali aja. Saya sudah langsung, ini nggak bagus ini. Akhirnya apa? Cari lagi teknik yang baru lagi. Entah itu pakai stokastik, pakai RSI dan lain-lain. Hasilnya bakalan sama, untung, gagal. Karena ini itu namanya probabilitas tadi. Pasti ada gagalnya, nggak mungkin trading forex itu untung terus. Nah, dari sini balik lagi, cari lagi karena gagal. Pakai price action mungkin. Habis itu muter-muter aja di sini. Ini nggak selesai nanti habis uangnya. Karena perpindahan dari metode 1 ke metode 2 itu butuh modal. Dan kalau misalkan mentoring ya butuh apa, jadi habis. Saya dulu untuk mentoring aja ya habis mungkin 100-200an untuk mentoring tok, hanya berputar-putar di sini. Setelah saya pelajari, oh ternyata hanya ada 2 dari semua technical analysis ini. Oke, kemudian yang terakhir di psikologi trading saya kasih poin agak lumayan, jauhi content flexing. Ini penting. Saya dulu nggak jauhin. Dan ini ngaruh di psikologi saya. Serius, ini benar-benar ngaruh di psikologi. Saya pernah sampai loss 400 juta dulu. 400 itu saya credit card kena max out 10.000. Itu waktu di Australia soalnya saya kena. Kemudian kita pinjam di bank juga. Nah, maka dari itu saya saranin para trader mungkin yang baru-baru itu kalau mau trading mungkin jangan pakai uang orang dulu, jangan pakai uang bank dulu karena agak berbahaya. Trading itu naik turun, kadang-kadang untungnya 5%, 10%, kadang-kadang juga minusnya minus 2%, minus 1%. Tapi yang pasti kita bayar bunganya bank, itu pasti. Saya dulu strugglingnya di sana. Untunglah sekarang udah kembali, jadi sudah mau bisa ngomongin ini ke teman-teman supaya agak berhati-hati. Karena content flexing, ketika kita melihat lotnya orang itu gede-gede, 10 lot, kemudian 20 lot, wih profitnya gede banget dia. Saya cuma 0,1 lot. Nah itu ikut-ikutan habis uangnya, karena resikonya nggak bisa ketata nanti di sana. Jadi mohon banget untuk dijauhi content flexing. Mungkin di di unsubscribe atau gimana itu boleh, karena nggak bagus buat psikologi trader. Itu semua untuk materinya saya rangkum sejenak saja. Pertama, kalau memang masih baru, money management sama risk and reward itu penting. Kalau dilihat di sini money management stabil 14.000, lossnya stabil, untungnya 28.000 stabil. Itu money management yang bagus. Jadi lossnya stabil, untungnya stabil. Hasilnya masih tetap untung walaupun nggak pakai technical. Setelah itu kalian bisa tambahin technical untuk menambah win rate-nya. Karena kan kalau yang ini kan cuma gambling. Kalau ditambah technical analysis itu bakalan semakin jos, makin mantap. Technical analysis nggak perlu ribet-ribet. Intinya trader di sini hanya satu, profit. Oke, nggak perlu ribet-ribet. Cara Anda udah profit, lanjutin.